Dari kereta yang usianya hampir 500 tahun, sampai sebuah sumur racun yang konon pernah digunakan untuk melawan penjajah. Sejarah ini dapat kalian temukan di kota Cirebon. Kali ini, saya akan eksplor kota Cirebon untuk cari tahu cerita-cerita yang mungkin selama ini belum banyak orang tahu tentang kota ini. Di sini saya udah sampai di tempat lokasi pertama kita, yaitu tempat ngopi sih. Paling di sini saya mau ngajak kalian buat ngopi dan nikmatin suasana tempatnya juga sih. Dan ini untuk lokasinya dia agak jauh ya dari kota. Sebenarnya nggak begitu jauh-jauh banget sih. Nah sekarang kita udah di dalam dan dari yang saya lihat sih untuk varian makanannya tuh banyak banget ya. Ada roti-rotian karena ini kan mungkin lebih ke arah bakehouse ya. Jadi kayaknya saya harus cobain buat rotinya dulu sih buat pertama-tama. Ini tuh bakehouse ya Mas ya? Iya, betul Mas. Dan ada tempat bakery-nya di sini sendiri. Kalau untuk bakery-nya kita buat ngadon sih di belakang. Kalau buat di ngadon. depan ini kita buat finishing. Buat finishing aja. Bake sama buat finishingnya aja. Kalau buat ngadon dari nol sampai jadi pastry, bentuk pastry ya ada di ruangan belakang. Nah teman-teman, kalau kalian bisa lihat di sini tuh ternyata tempat finishing buat bakery-nya teman-teman. Jadi sebenarnya di belakang tuh masih ada ruangan lagi dan ruangannya itu diperuntukkan untuk ngadon jatuhnya buat bikin bakery-nya. Jadi di sini tuh lebih ke arah buat finishing bakery-nya aja sih. Di sini tuh saya pesan beberapa roti ya. Untuk menunya tuh tadi saya lupa apple crumble yang sebelah sini satu sama cheese Danish, dan minumannya tuh saya nggak beli kopi, cuman saya beli yang murah aja. Ini lemon sih katanya, full lemon dan homemade sendiri dia katanya. Jadi kalau untuk tempatnya itu dari yang saya lihat, dia tuh lumayan cukup luas ya. Kalian bisa lihat sendiri tempatnya cukup luas dan juga rindang juga. Di atasnya tuh banyak pohon-pohon jati di sebelah sininya. Nah, terus kenapa rotinya tuh mungkin bisa dibilang lebih murah, atau saya nggak tahu sih kategorinya ini murah atau mahal ya. Kalau ini saya beli masing-masing 25.000. Nah, terus di sini murah tuh karena mungkin dia punya bakehouse-nya sendiri atau tempat yang bikin rotinya sendiri. Dan tadi saya sempat nanya sama masnya, awalnya tuh emang base-nya tuh dia bakehouse di sini. Oke, teman-teman. Jadi saya tuh di sini udah selesai makan. Paling dari sini kita mau lanjut buat keliling kota Cirebon aja. Menurut saya untuk tempat-tempatnya mungkin beberapa orang tuh udah banyak yang tahu. Tapi ada beberapa orang yang mungkin juga belum tahu. Makanya itu sekarang saya mau ajak kalian buat jalan-jalan ke daerah kota Cirebon, teman-teman. Terus kalau di sini juga dia ada foto booth juga sih. Buat kalian yang mau foto-foto juga bisa sih di sebelah sini. Ya, kurang lebih untuk tempatnya kayak begini. Di dalam ada tempat juga, terutama tempat dalamnya itu buat kalian-kalian semua yang mungkin nggak merokok ya. Atau buat kalian yang mau UFC juga bisa. Setelah selesai sarapan, di sini saya langsung menuju ke destinasi berikutnya, yaitu Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Di sini kita habis parkir motor. Untuk harga itu di Rp3.000. Parkirnya di samping sama masjid sini, teman-teman. Masjid ini berada di dalam kompleks Keraton Kasepuhan Cirebon. Didirikan pada tahun 1480 Masehi oleh Sunan Gunung Jati, menjadikan masjid ini masjid tertua ketiga yang ada di kota Cirebon. Masjid ini sangat luas dan memiliki arsitektur bangunan lokal Cirebon yang digabungkan dengan tradisi rumah kayu Jawa ala Demak dan ukiran bernuansa Hindu Majapahit. Di area masjid ini memiliki sumur yang dipercaya sebagian masyarakat membawa keberkahan. Masjid ini memiliki pintu yang unik. Karena pintunya yang dibuat pendek, sehingga setiap jamaah yang ingin masuk ke ruang utama sholat mewajibkan untuk menundukkan badannya sebelum masuk. Ini merupakan filosofi sikap tawadu, kesetaraan umat, dan rasa hormat. Di masjid ini memiliki tradisi sejarah yang menarik yang masih dilakukan hingga saat ini setiap hari Jumat, yaitu azan pitung.
Lalu, masjid ini memiliki pintu utama yang dibuka hanya pada momen tertentu seperti hari-hari besar atau ketika mengadakan sholat Jumat seperti ini. Saya habis dari motor. Setelah selesai sholat Jumat, di sini saya melanjut ke Keraton Kasepuhan Cirebon. Untuk lokasinya nggak jauh dari masjid, dan kalian bisa jalan kaki aja. Nah, nanti kita di sini mau langsung jalan ke keraton aja. Keraton letaknya nggak jauh dari masjid, nanti ada di sebelah kanan. Ini banyak juga nih orang-orang jualan, teman-teman. Jualan-jualan yang manis-manis, dodol. Bakpia pun juga ada. Nah, ini juga ada orang-orang yang jualan, teman-teman. Jualan-jualan aksesoris. Beli tiketnya di sini ya? Iya. Ini kita di loketnya. Boleh. Ini untuk harganya ya, Pak ya? Iya. Terusan 4 aja deh Pas ya paling, Pak. Oke, teman-teman. Jadi di sini saya sama Bapak pemandunya aja deh, biar gampang ngeliatin ininya. Boleh. Oh iya. Terima kasih. Selamat datang ya. Iya, boleh, Pak. Di Kesultanan Kasepuhan Cirebon. Nama saya Agung. Pak Agung. Jadi ini Kesultanan Kasepuhan bagian depan ya. Areanya ini di Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Oke. Pemimpin pertama ya. Nah. Sultan pertama atau raja pertamanya ya. Raja pertamanya Sultan ya. Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah itu salah satu wali Songo ya. Oke. Yang terkenal dengan Sunan Gunung Jati. Iya. Ini namanya Siti Inggil. Namanya Siti Inggil yang itu ya? Ya. Secara bahasa, Siti Inggil berarti tanah atau tempat yang tinggi. Karena memang posisinya berada di permukaan yang lebih tinggi dibandingkan area sekitarnya. Pada masa Kesultanan Cirebon, Siti Inggil ini berfungsi sebagai salah satu tempat yang penting dalam kegiatan keraton, seperti memimpin acara kenegaraan, upacara adat, dan penyebaran agama Islam. Sebagai pemimpinnya, di dahulu sih masuk ke sini harus baca syahadat. Di dalam area Siti Inggil sendiri, terdapat 5 bangunan pendopo atau yang disebut mande. Kelima mande ini juga memiliki filosofi yang berkaitan dengan 5 rukun Islam. Yang pertama ada Mande Semartinandu, yang digunakan sebagai tempat para penasihat sultan. Kemudian ada Mande Malang Sumirang, yang digunakan sebagai tempat sultan dan keluarganya. Selanjutnya ada Mande Pandawa V, yang difungsikan sebagai tempat duduk para pengiring sultan. Lalu ada Mande Karasmen, tempat untuk memainkan gamelan keraton seperti gamelan sekaten, terutama pada hari-hari besar keagamaan maupun acara adat. Dan yang terakhir ada Mande Pengiring, yang digunakan sebagai tempat para pengiring sultan. Selain kelima mande tersebut, di area Siti Inggil juga terdapat sebuah tugu batu yang dikenal sebagai lingga dan yoni. Simbol ini memiliki makna yang berkaitan dengan kesuburan. Jadi, selain menjadi salah satu bagian penting dari kompleks Keraton Kasepuhan, Siti Inggil juga menyimpan banyak simbol dan fungsi yang berkaitan dengan kehidupan keraton, budaya, serta perkembangan Islam di Cirebon. Ini dulu apa, Pak? Dulu tempat izin. Izin? Oh, ya. Izin. Jadi, dulu ada petugas, lurah, camat, Demang, sama Komdar. Iya. Jadi minta izin. Tidak jauh dari Siti Inggil, terdapat bangunan pengada. Bangunan ini memiliki fungsi sebagai tempat menunggu bagi rombongan atau pengawal pejabat sebelum mendapatkan izin melintas menuju area utama keraton. Sekarang kita menuju ke Museum Pusaka Keraton Kasepuhan. Di dalam museum ini tersimpan banyak sekali benda pusaka dari perjalanan Kesultanan Cirebon, termasuk benda pusaka dari zaman Sunan Gunung Jati sekitar abad ke-16. Menurut informasi, benda pusaka yang ada di sini rutin dicuci setiap malam 1 suro. Selain bertujuan untuk merawat benda dari korosi, hal ini juga menjadi simbol penyucian diri atau tazkiyatun nafs dalam menyambut Tahun Baru Islam. Ini tadi nih. Keris merupakan koleksi paling banyak yang ada pada museum ini. Salah satu yang tertua berasal dari masa Kerajaan Pajajaran. Lalu, ada juga keris yang merupakan pemberian masyarakat sekitar pada masa itu. Selain peninggalan lokal, di sini juga terdapat beberapa benda pemberian dari bangsa asing, seperti senjata dari Tiongkok, mangkok dari Eropa, hingga meriam dari bangsa Mongol. Museum ini juga menyimpan salah satu peninggalan yang cukup menarik, yaitu kereta kencana Singa Barong. Di sini kita bisa melihat yang asli sekaligus replikanya.
Pada masa lampau, kereta ini digunakan untuk perayaan besar dan upacara-upacara keraton. 1997. Di sini terdapat juga koleksi gamelan tua, dan salah satunya masih digunakan sampai sekarang. Dulu, gamelan bukan hanya sekedar musik, tapi juga menjadi salah satu media untuk menyebarkan agama Islam melalui pendekatan budaya dan seni. Di dalam museum juga terdapat koleksi kitab keraton kuno dan Al-Quran. Kitab-kitab ini menjadi salah satu saksi perkembangan pengetahuan dan penyebaran tradisi Islam di Keraton Kasepuhan Cirebon. Di sini juga terdapat baju zirah peninggalan Portugis. Keberadaan benda ini menandakan jejak kedatangan bangsa Portugis di masa lalu. 3,5 dia. Lalu, ada satu ruangan khusus di museum ini yang hanya dibuka setiap hari Minggu dan menyimpan koleksi baju pusaka peninggalan Sunan Gunung Jati. Tidak jauh dari museum, sebelum menuju tempat utama, ada tempat yang bernama Sri Manganti. Tempat ini berfungsi sebagai tempat menunggu tamu kerajaan sebelum diberi izin masuk untuk menghadap Sultan. Dan ini merupakan tempat utama yang ada pada Keraton Kasepuhan Cirebon, yaitu Bangsal Keraton. Memiliki gaya arsitektur akulturasi 4 budaya seperti Jawa, Tiongkok, Eropa, dan Islam. Tempat ini merupakan pusat kegiatan resmi kesultanan. Bahkan untuk area dalam hanya beberapa orang yang bisa memasuki area yang tersebut. boleh masuk sini hanya pejabat-pejabat. Oh, pejabat keraton. Oh, pemerintah Pejabat juga. keraton. Ya otomatis orang-orang keraton ya pasti. Benar. Pejabat pemerintah kalau kunjungan. Di sini juga tertera silsilah dari Sunan Gunung Jati yang merupakan keturunan Rasulullah. Ini Sunan Gunung Jati. Di sekitar Bangsal Keraton Kasepuhan, tepatnya di sisi barat dan timur, terdapat area yang disebut Buk Bacem. Berbeda dengan area keraton yang lebih terbuka untuk pengunjung, beberapa bagian di Buk Bacem memiliki suasana yang lebih tertutup dan privat. Terbentuk lengkung. Gila. Keren-keren teman-teman ini. Nah, Di sini juga terdapat sebuah bangunan yang disebut Langgar Alit. Ini ada Langgar Alit digunakan sebagai tempat ibadah bagi sultan, keluarga, dan abdi dalam keraton, mulai dari sholat 5 waktu, sholat sunnah hingga tadarus. Bangunannya memiliki konsep yang cukup terbuka, dengan struktur atap yang menggunakan kayu jati utuh, sehingga terlihat sederhana tapi tetap kokoh. Tidak jauh dari sini, masih berada dalam kompleks keraton, terdapat bangunan yang bernama Dapur Mulud. Dapur ini secara khusus digunakan untuk mempersiapkan hidangan dalam ritual pajang jimat yang dilaksanakan pada tradisi Muludan. Kemudian, kalau kita bergeser ke sisi timur Buk Bacem, terdapat bangunan yang disebut Dalam Arum. Bangunan ini merupakan tempat tinggal sultan dan keluarga keraton, dan sampai sekarang masih digunakan. Di bagian depannya, terdapat sebuah teras yang menjadi area sebelum memasuki kediaman utama. Tidak jauh dari pintu utama, ada satu musola tertua yang ada di kompleks keraton ini. Bangunan ini bernama Langgar Agung. Pada masa lalu, tempat ini difungsikan khusus sebagai area ibadah orang-orang keraton. Di dalam bangunan ini terdapat 6 tiang yang melambangkan 6 rukun iman. Lalu, di depan Langgar Agung juga terdapat beduk Samogiri. Walaupun sudah melewati beberapa perbaikan, beduk ini masih berfungsi hingga saat ini. Tadi kan sempat ada suaranya tuh teman-teman. Sekarang kita akan memasuki area petilasan Dalam Agung Pakungwati, yang merupakan cikal bakal awal pusat pemerintahan Keraton Kasepuhan Cirebon dan awal tempat penyebaran agama Islam. Tidak jauh dari pintu masuk, kalian akan menemukan tempat bersuci dan wudhu para tokoh kerajaan yang disebut Balong Pasucen. Tempat duduk dan mandi. Terletak di bagian depan, sehingga tempat ini memiliki fungsi spiritual bahwa siapapun yang akan memasuki area utama untuk beribadah atau menghadap pimpinan harus membersihkan niat dan jiwanya terlebih dahulu. Di sini juga ada sumur yang bernama sumur upas atau sumur beracun. Sumur ini digunakan prajurit keraton untuk merendam senjata dengan racun di zaman penjajahan. Terus ini buat menuju ke Sumur Agungnya kita harus ikutin jalan aja.
Selanjutnya ada Sumur Agung Keraton Pakungwati, Sumur Agung Pakungwati. salah satu sumur terbesar yang ada di area ini. Keraton Pakungwati. Berdasarkan informasi, sumur ini tidak pernah surut bahkan saat musim kemarau. Dan air dari sumur ini memiliki nilai pH 7,5 yang menandakan bahwa air ini aman untuk dikonsumsi. Masuk ya, Pak. Hingga saat ini airnya masih Iya, Bang. digunakan untuk berbagai tradisi keraton. Salah satunya saat membersihkan benda pusaka keraton. Pakai buat di petilasan dalam agung keraton. Di dalam petilasan dalam Agung Pakungwati juga terdapat area yang Di dianggap dalamnya itu sakral, ada apa aja? sehingga ada beberapa aturan petilasan adat yang masih dijaga dan harus dipatuhi. Salah satunya area ini tidak memperbolehkan perempuan untuk masuk. Oke, coba masuk aja. Bismillah. Di dalam area ini terdapat beberapa bangunan, diantaranya petilasan Sunan Gunung Jati. Ini merupakan tempat beliau menyendiri untuk beribadah, berzikir, serta merumuskan strategi dakwah Islam dan pemerintahan. Nah, kalau yang ini ada Lalu di petilasan bagian Pangeran tengah juga ada Cakrabuana. petilasan Ini Cakrabuana. tempat itikaf Ini merupakan area tempat tinggal pertama, tempat bermusyawarah, Buana. dan titik awal Pangeran Cakrabuana Berarti- membuka wilayah Cirebon pada masa itu. Dan bahkan dari yang saya lihat, ini pohon beringin. Entah pohon beringin atau pohon apa, kayaknya pohon beringin sih. Cuman ini udah lama dan tinggi banget, besar banget teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri ya teman-teman ya. Dan yang di terakhir sini adalah ada Keraton Dalam Agung Pakungwati. Agung Pakungwati. Ini merupakan istana tempat tinggal raja, pusat pemerintahan awal Kesultanan Cirebon, serta benteng pertahanan dan pusat penyebaran agama Islam sebelum berkembangnya Keraton Kasepuhan. Oke, dan kita udah selesai. Paling untuk destinasi berikutnya, saya mau ke kulineran kali ya. Saya mau ngajak kalian makan. Kemungkinan makan empal gentong. Dan paling saya mau ngasih tahu kalian tempat oleh-oleh juga yang ada di daerah Cirebon ini. Cuman nggak ke tempat yang biasa. Mungkin beberapa orang ada yang udah tahu dan ada yang belum juga gitu teman-teman. Dan menurut saya untuk keraton ini bisalah untuk memenuhi kebutuhan edukasi ya, terutama bagi kalian-kalian semua yang penasaran dengan sejarah. Setelah selesai jalan-jalan dari keraton, sekarang saya lanjut untuk makan empal gentong. Kali ini, saya pilih empal gentong kerucuk. Sebenarnya, di Cirebon sendiri banyak pilihan tempat untuk makan empal gentong. Jadi, kalian bisa pilih sesuai selera dan tujuan kalian masing-masing. Di sini, mereka nggak cuma jual empal gentong, tapi ada juga empal asem, nasi lengko, dan beberapa kuliner khas Cirebon lainnya. Untuk tempatnya sendiri, menurut saya cukup luas dan tidak panas. Walaupun di sini nggak menggunakan AC. Di sini saya mesen beberapa makanan. Salah satunya ini ada nasi lengko. Nasi lengko itu kalau kalian bisa lihat isinya tahu, tempe, toge, dan juga ini bumbu kacang sama kucai dan timun, teman-teman. Semuanya nanti dicampur dan diaduk jadi satu. Terus yang satu laginya saya pesan empal gentong daging ya teman-teman ya di sini. Saya makan empal gentong daging sama sate kambing, teman-teman. Setelah selesai makan, sekalian saya mau ngajak kalian ke tempat oleh-oleh yang biasa saya datengin. Namanya Toko Haluma. Lokasinya ada di daerah Tuk, Kedaung. Saya biasanya beli oleh-oleh di sini karena harganya menurut saya cukup murah. Di daerah Tuk sendiri juga dikenal sebagai salah satu daerah penghasil oleh-oleh di Cirebon, seperti emping, gapit, dan peyek. Menurut saya, tempat ini juga cukup lengkap. Di sini ada berbagai macam keripik, semprong, sampai sirup khas Cirebon seperti campolai dan jeniper. Selain itu, ada juga berbagai macam camilan dan kue-kue khas Cirebon. Paling segitu aja untuk video ini. Saya penasaran, menurut kalian masih ada tempat atau cerita menarik yang wajib saya datengin? Coba kasih tahu di kolom komentar. Siapa tahu kita bisa explore di perjalanan berikutnya. Jangan lupa like kalau kalian suka dengan video ini, agar saya makin semangat untuk membuat konten. Semoga videonya bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.